Begitu pentingnya bertetangga sampai Nabi pernah menyebutkan, pernah malaikat Jibril itu diusi. Kita ini sebagai pendosa jangan sok-sokan. Kita ini sebagai orang yang banyak sekali dosa. Singkat cerita itu ada orang itu harusnya disiksa. Kata orang itu, di hati saya ada surat kabar. Kalau kamu nyiksa saya berarti membuli. Padahal kuwi wis kodok Gusti Allah. Lan dawuh Imam Ghazali, al-hasid layar fi qada ilah. Bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Apakah seperti yang kita harapkan? Atau cara Allah memenuhi apa yang kita... Inti ini sudah tidak ingat Islam sama sekali, nggak ada iman, musuhan nih, saling perang terus. Ingat, kamu itu sudah di bibir neraka nih mau masuk. Fa'angadakum minha, maka Allah menyelamatkan kamu minha dari itu neraka bil iman, dengan diajari iman yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kekufuran yang akhirnya melupakan iman, menjadikan permusuhan, maka itu menyebabkan masuk neraka. Dan sekarang udah mau dikembalikan lagi nih, gara-gara kita mengikuti jejak daripada fariqan minhum ini. In tuti'u fariqan minhum yaruddukum ba'da imanikum kufaran. Nah, sekarang sudah kita mencurigai sesama muslim, akhirnya mengkafirkan sesama muslim, akhirnya berbicara seperti orang kafir. Udah berbicara seperti orang kafir. Enaknya ya Allah, kalau dulu itu ada siapa itu yang membuat ayat-ayat setan itu yang menghina Nabi itu? Siapa? Salman Rushdie. Oh, gempar. Kemudian ada di Denmark, ada yang bicarakan Nabi, dikartunkan Nabi, gempar, ya enggak? Pidato, peringatan Maulid Nabi, ngecek Nabi. Ini terjadi loh di negeri ini nih. Oh, no sing belo, model enggak kau? Lah ini ada sindikat nih. Anda harus paham sekarang ada sindikat nih, model begini nih. Siapa yang membentuk yang demikian ini? Ada yang bela loh ini. Ada yang bela. Loh, yang dibela siapa ini? Nabi atau yang dibela orang ini? Yang melecehkan Nabi. Ada yang bela. Nah, tapi kan dia orang muslim. Muslim yang salah harus dihukum. Ya, dia harus istitabah, bukan minta maaf. Minta maaf sama siapa dia? Ada hak, ada orang yang ngejek Nabi itu memaafkan dia. Ya kufur ente. Memaafkan orang mengejek Nabi. Ada hak ente? Enggak ada mas, enggak ada hak. Enggak ada hak. Paham nih ya? Kemudian bagaimana caranya? Dia menyatakan salah, tobat. Tobat itu nyatakan salah. Saya salah, saya keliru, saya bertobat kepada Allah, tajdidul iman, istitabah. Itu namanya istitabah. Bukan minta maaf. Bukan minta maaf. Karena itu kalau ada orang menuduh dia kafir atau dia apa, kita diam. Kita diam. Kenapa? Dia belum tajdidul iman. Karena lafaz itu lafaz yang harus keluar daripada orang yang benci sama Nabi Muhammad. Mengandung lafaz kebencian kepada Nabi. Karena itu dia harus menyatakan saya salah mengucapkan itu. Saya istighfar, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, dan tajdidul iman, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru ente ini tobat. Bukan saya kalau memang itu menjadi hal yang meresahkan, saya minta maaf. Nggak ada yang bisa maafkan ente. Nggak ada, nggak boleh kita maafkan ente. Ente harus tobat, ente harus mengakui salah. Titik. Harus tobat kepada Allah dan tajdidul iman, istitabah itu namanya. Begitu seharusnya. Mangkano
Lebih baik Anda tadi itu jangan ceramah, atur rambut yang bagus dulu. Atur wajah yang benar dulu, biar nggak serem ente. Ya nggak apa-apa dong, kalau anak ngeritik sama dia nggak ada masalah. Kalau karena dia ngeritik Nabi nggak benar. Lebih daripada itu nggak ada masalah sebenarnya. Hah? Karena itu jangan ada yang membela, haram syuf Anda membela. Dan ngundang orang demikian ini haram. Ente mengundang orang mau ngejek Nabi. Ente baca itu maulid tiba ta'zim sama Nabi. Ente baca maulid Samtud Durar ta'zim sama Nabi. Ini maulid apa ngejek Nabi Rasulullah ini? Maulid apa ini? Hah? Kiainya ente aja kalau nggak ditakdim marah ente. Kiainya kamu nggak ditakdim marah. Nabi nggak ditakdim, ente bela. Bela apa ente? Ya nggak bisa kalau model begitu. Ini apa ini? Ya, karena itu awas, hati-hati intabe. Nabi itu jiwanya pemaaf, ada yang mencela, ada yang melempari batu, didoakan sama Rasulullah SAW. Ente jadi nabi, jangan ente jadi yang melempari nabi. Nah kalau ada yang melempari nabi sekarang, ya tak boleh sama saya. Ini nggak benar, wajib bagi kita. Itu bukan berarti kita boleh melempari Nabi, Mas. Tapi itu menunjukkan bagaimana rahmatnya Nabi. Begitu. Jangan berdalil rahmatnya Nabi begini kemudian dibiarkan orang mencaci Nabi. Itu goblok. Itu gak benar. Nah, karena itu begini loh. Ya. Orang itu dalam apa? Dalam berpikir itu harus jernih. Ini tak kasih gambaran. Air itu adalah obat. Banyak minum air itu adalah bagus. Ya enggak? Bagus. Banyak minum air itu adalah bagus. Tapi ada orang nggak boleh banyak minum air. Kenapa? Gagal ginjal. Terbatas. Punya jantung. Nggak boleh banyak minum air. Bahaya, tambah sakit parah. Rahmatan lil alamin, iya. Tapi yang model demikian ini harus marah kita. Kenapa? Ini gagal nih orang ini. Ini bisa gagal cinta sama Rasulullah ini. Gagal rindu ini. Nggak boleh. Berdalil rahmatan lil alamin begini. Ini mengganggu rahmatan lil alamin. Kenapa? Rahmatan lil alamin itu Nabi Muhammad. Siapa rahmatan lil alamin? Organisasi ente. Undang-undangan dasarnya ente. Ketua ente. Siapa rahmatan lil alamin? Wa ma arsalnaka. Kanya itu kepada siapa? Sayyidina Muhammad illa rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alaminnya diganyang. Dicaci. Pakai dalil apa ente ini? Akan itu awas, hati-hati, intabe. Ya. Nah, jadi udahlah. Enggak usah pinter-pinteran, udah kita goblok kok. Ya. Nah, ente yang paling penting sekarang sebetulnya kita kasihan juga dengan orang ini. Ya. Nah, ini tertipu dengan dirinya sok alim. Ya. Mau ngungguli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, jangan-jangan nanti bentar lagi ngaku nabi nanti kalau macam-macam ini. Nah, karena itu saya minta Anda bukan minta maaf karena enggak ada satupun yang berani memaafkan Anda nih. Ini Anda tobat. Anda tobat, menyatakan diri Anda salah. Anda mohon ampun kepada Allah dan tajdidul iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena bahasa Anda ini adalah bahasa yang tidak boleh keluar dari orang yang beriman. Bahasa ini adalah bahasa orang yang musuh dan melecehkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wis, ojo pidato maneng, yo tolong biar enggak jadi fitnah terhadap sesama muslim. Istighfar wae sampai mati. Itu akan lebih baik bagi Anda. Nah, itu lebih baik bagi Anda. Daripada Anda berpidato tapi begini. Ya, enggak ada hasilnya sama sekali. Anda tidak membuat orang bertobat. Anda tidak membuat orang tadi itu semakin takwa. Anda tidak membuat orang itu semakin cinta sama Nabi, ngikuti dengan Nabi. Anda ngajari orang untuk melecehkan Rasulullah SAW. Karena itu tobat kalau Anda menjadi seorang muslim, kecuali kalau Anda tidak jadi muslim, maka Anda hukumnya kafir harbi hukumnya.
karena Anda telah mengganggu dan melecehkan Nabi Muhammad SAW. Begitu seharusnya. Faham ya? Nekat itu kalau ada di Pakistan mati orang itu. Iya, kalau ada di Pakistan, saking di Indonesia. Nah, itu di Pakistan itu ada satu, siapa itu, penegak hukum itu. Malah ini jenderal ini, ya jenderal yang ngawal itu, pimpinan Nabi, tembak sama dia, sampai akhirnya dibunuh, dihukum mati itu orang. Yang pembunuh ini, yang bunuh itu dihukum mati. Senyum dia. Waktu dia penjara dikatakan hukum mati, senyum dia. Dan dia kelihatan cerah, tidak pernah takut sama sekali. Ditanya, kenapa? Didatangi Rasulullah berkali-kali dia. Datangi Rasulullah berkali-kali. Saking ngono dek gini. Gara-gara fanatikan ini, akhirnya mencaci Nabi pun dibiarkan bebas. Negor enggak kadang-kadang? Negor enggak? Coba kalau ketuanya diganyang, wih, protes semuanya. Tapi Nabi Muhammad diem mulutnya, negor enggak kadang-kadang? Awas, hati-hati. Enggak boleh kita setuju dengan ini. Kalau kita setuju bisa kufur itu. Kalau kita setuju dengan pelecehan dari Rasulullah bisa kufur itu semuanya. Inilah, karena itu enggak usah fanatik, ya, enggak usah fanatik. Ahli sunnah capopo ngina Nabi ini. Ahli sunnah capopo indi gitu loh. Cap apa ini ahli sunnah model begini nih? Nggak bisa. Ini nggak bisa. Ya, kita lihat aja apa yang akan terjadi. Apa itu dalam ayat itu? Siapa yang hafal Quran itu? Alladzina yadunallaha wa rasulahu apa? Ulaika alaihim la'natullah wal malaikatu wan nasajimin. Siapa yang hafal Quran di sini? Coba dilihat dulu Quran. Yu'dunallaha wa rasulah. Innal ladzina yu'dunallaha wa rasulah, orang-orang yang mengganggu Allah dan Rasulnya. La'anahumullah fid dunya wal akhirah. Wa'ada lahum adzabun muhina. Dia akan dilaknat oleh Allah dunia dan akhirat dan menyediakan adab yang akan menghinakan dia. Itu idak terhadap Rasulullah itu. Semuanya disediakan adab. Hati-hati, jangan bergabung dan mendukung yang akan menghasilkan laknat Allah. Kalau sudah kena laknat Allah, na'udzubillah. Khawatir laknat itu merembes kepada turunan semuanya nanti. Jangan main-main, ini Nabi Muhammad ini. Jangan ada sedikit pun yang ada yang membela. Intabe, ya. Mau baca kitab apapun yang idak terhadap Rasulullah, nggak ada yang benar. Inti baca kitab apapun, insya Allah nggak ada. Ya, udah nggak usah cari dalil, udah nggak ada dalilnya yang benarkan. Capek ente mau benarkan orang begini. Suruh dia tobat, mengakui kesalahannya, istighfar, ampuni dosa, udah tobat juga, jangan ceramah, selesai. Dan nggak usah ngundang begitu. Itu bisa haram hukumnya. Dan kalau memang itu diundang untuk melecehkan Nabi, kufur hukumnya. Setuju dengan itu? Nggak usah, percuma. Ente bawa dalil. Ini di kitab ini, udahlah. Kamu nggak ngerti berarti. Kamu nggak ngerti. Ya wes.